Baik, untuk yang hari ini atau minggu ini kita nanti akan ini membahas untuk yang di sisi jaringan wireless-nya, gitu ya. Nanti di sini kita akan coba untuk bahas yaitu yang menggunakan di jaringan yang menggunakan ini ya, yaitu untuk yang di desain atau dia di jaringan wireless. Ini yang di jaringannya, bentar ini saya matchingkan sama yang kemarin gitu ya. Jadi kalau yang di sini nantinya sebenarnya kita akan masuknya itu di bagian yang namanya cellular network ya. Jadi untuk yang di wireless network yang kemarin sudah kita bahas yaitu nantinya pakai yang IoT dan sebagainya. Dan di IoT sebenarnya nantinya sini kita juga bisa langsung pakai yang di hardware-nya dia. Jadi ini nantinya kemudahan-kemudahan yang diberikan kalau kita nantinya menggunakan yang berbasis ke IoT. Yang di wireless network-nya. Cuma yang di sini karena kita kondisinya pandemi, sehingga nantinya kita tidak bisa langsung ngoprek di perangkatnya dia. Dan dia kemarin sudah akan coba yaitu yang di paket tracer. Walaupun kalau di paket tracer, kalau kalian memiliki Raspi, hanya bisa langsung juga diimplementasikan ke Raspi-nya dia. Jadi mungkin kayak Mas Wawan kemarin sudah ikut pelatihan juga, nantinya bisa ini ya, menunjukkan nantinya gimana integrasi yang dari Raspi-nya ini nantinya koneksi ke ini ya, ke Python-nya dan sebagainya. Oke, yang kemudian nanti sini kita akan coba yaitu yang di bagian cellular network. Untuk yang di bagian cellular network ini untuk yang di sisi teorinya, ini ya kita yang minggu depan terakhir untuk materinya di cellular network. Nanti yang sini kita akan coba untuk melakukan yang namanya perencanaan jaringan RF di jaringan akses menggunakan atol ini. Jadi nanti sini dia itu ada itu nantinya ada dua sisi gitu ya. Dari instalkan dulu biar baik, jadi secara konsepnya ini yang di bagian sini karena sudah diajari waktunya di Bu Prima gitu ya. Jadi nanti yang gimana untuk melakukan integrasi di suatu teleponi, artinya di jaringan teleponi dan sebagainya ini artinya diintegrasikan ke jaringan yang berbasis ke komuter. Jadi mencoba untuk melakukan interkoneksi antara di sirkuit switching atau ini ya CS-nya dengan suatu ini yang mungkin nanti ada router dan sebagainya dengan suatu yang namanya perangkat ini yang mungkin nanti pakai LAN, nanti yang dengan yang namanya paket switching. Ini ya. Jadi yang di bagian telepon di sini ini dengan menggunakan CTI komputer teleponi integrated ini ya. Integration nanti di sini dia itu bisa digabungkan antara dua hal ini ya, yaitu dia circuit switching sama untuk yang di paket switchingnya. Kemudian kita kemarin juga sudah bahas ya nantinya di VoIP-nya pakai yang di simulasinya. Di simulasinya juga sama ya, artinya nantinya sini kita akan bisa untuk menggabungkan dipakai sistem paket tracer kayak gini dan nantinya di kondisi yang real ini untuk hubungan antara perangkat yang berbasis ke circuit switching yaitu pakai teleponi dan sebagainya dengan perangkat yang berbasis ke paket switching kayak gini ya. Dan nanti yang sini untuk yang di sebelumnya kita juga sudah melajari untuk yang di berbasis ke WPAN-nya. Jadi setelah kita memahami kondisi jaringan komunikasi yang ada di internet itu ya, di mana ada penggabungan antara circuit switching sama di paket switching kayak gini. Kemudian di sini kita mempelajari yaitu nantinya gimana implementasinya untuk yang di yang namanya jaringan wireless gitu ya, pakai yang namanya WPAN ini ya. Itu dia wireless personal area network. Artinya ini dipakai untuk yang di kondisinya di jaringan wireless yang skala kecil atau skala ini ya tidak besar ya. Mungkin yang di WPAN ini dia maksimal paling-paling dia sampai 200 meter ya. Jadi kalau kita pakai WiFi, kita pakai Zigbee,
Nah, itu nantinya dia paling-paling dia sampai 200 meter. Itu pun dia kondisi yang ideal, ini 200 meter. Di kondisi sesungguhnya mungkin dia sampai 75 meter, bahkan kalau di wifi-nya dipasang di gedung, paling-paling cuma 20 meter, 25 meter, 30 meter dia sudah, kadang dia udah tidak bisa ini ya, interkoneksi. Oke, di jaringan ini nantinya kita juga akan bisa untuk mengaksesnya. Artinya untuk melakukan aksesnya ke jaringan yang lebih luas lagi, kita akan bisa menggunakan namanya jaringan yang wirelessnya selulernya ini ya. Jadi kalau di skala kecilnya kita pakai yang namanya WIP. Maka di skala besarnya kita nantinya akan bisa menggunakan yang namanya jaringan RF-nya ini ya, radio frekuensi. Nah, nanti untuk yang di sini karena dari kalian ada background-nya bukan dari telekomunikasi, karena nanti di sini dia menyangkut banyak hal ya untuk melajari desain jaringan di RF ini. Maka nanti di sini hanya paling nanti akan mengetahui gimana sih sebenarnya jaringan RF ini dia bekerja itu ya. Ini untuk yang di bagian selulernya berarti kan dia nantinya untuk yang jaringan lebih luas lagi itu ya. Ini dia bisa sampai puluhan kilometer dari BTS ini ke sisi mobil stationnya. Jadi dari BTS ke mobil station kayak gini. Ini kalau dia di daerah yang pedesaan, nanti sini dia bisa sampai puluhan kilometer untuk diaksesnya menggunakan BTS kayak gini. Oke, dan nanti sini untuk melakukan desainnya, kalau kita nanti berbicara di CRF, ini sebenarnya nantinya kita akan ada dua kompetensi yang harus dimiliki ya. Itu nanti ada namanya RF planning. Sama nanti yang sini yaitu namanya RF optimization. Artinya apa? Artinya untuk mendesain suatu jaringan, ini kebetulan kemarin kita ada magang ke ini ya. Ini saya tunjukkan sebentar, ya sudah saya tunjukkan kemarin juga. Ini bentar. Ya, ini jadi sebenarnya untuk yang di sisi jaringannya dan sebagainya, ini kebetulannya dari kita kemarin diundang sama SmartFriend untuk mengetahui jaringan yang ada di SmartFriend area Jawa Timur sama di area Bali dan Nusa Tenggara ya. Soalnya di sana ada banyak alumni dari PENS, mulai dari level GM sampai di bawahnya, sehingga di sini cuma ini kita nggak dikasih PPT-nya ya. Ini cuma waktu mereka presentasi, ini saya minta. Ini sebenarnya nanti ini yang di jaringan RF-nya, ini dia kan dia nanti ada banyak BTS yang nanti akan di install gitu ya, atau dipasang. Nah, nanti otomatis kan dia harus ada namanya desain untuk yang di BTS-nya. Nah, untuk yang di desain BTS-nya, nah ini nantinya sebenarnya ada materi sendiri ya. Ini kemarin saya mulai dari UTS sampai terakhir. Ini nantinya menjelaskan untuk yang di kelasnya D4 itu menjelaskan untuk yang di gimana cara mendesainnya untuk yang di jaringan RF. Jadi kalau di jaringan core, ini kan kita di jaringan core. Jadi sebenarnya untuk yang di jaringan seluler, kayak yang di Telkom atau di Telkomsel, kan dia ada namanya jaringan aksesnya, sama dia ada namanya jaringan core-nya nih. Nah, jaringan core-nya ada di sini. Jadi kalau nantinya kalian di jaringan core ini, pada intinya dia itu hampir sama di jaringan komputer. Jadi mulai desain IP, kemudian nanti sini dia itu melakukan subnetting, melakukan routing dan sebagainya ini ya, bisa dilihat di sini. Ini untuk melakukan routing, nanti untuk melakukan subnetting dan sebagainya, semuanya dilakukan di bagian jaringan core-nya. Nah, di jaringan aksesnya kayak gini, nantinya yang akan dihandle oleh BTS ini, nantinya mulai gimana dia itu untuk melakukan desain, gimana sih peletakan yang optimal BTS ini di suatu lokasi. Nah, ini ya. Nah, nanti sini ya di gimana pembagian frekuensi, gimana agar nanti frekuensi tidak interferensi, nah, itu semuanya ada perhitungannya kayak gini ya. Nanti sini ada namanya cluster-cluster dan sebagainya. Dan nanti konsep yang ada di suatu cellular network
itu artinya bisa diterapkan juga di jaringan WSN. Jadi berapa protokol atau berapa topologi yang ada di jaringan seluler nanti juga ini ya bisa dilakukan juga di jaringan WSN gitu ya. Ya, jadi ini ada dua bagian, yaitu nanti jaringan core-nya sama untuk yang di sini dia jaringan yang namanya jaringan aksesnya. Aksesnya itu nanti menggunakan yang namanya RF. Ya, ini saya berikan gambar dulu. Ini nantinya waktu untuk yang di praktikumnya biar punya gambaran. Oh ini maksudnya dia gini dia. Ya, ini yang dua bagian tadi. Sebenarnya untuk yang di sisi RF planningnya kita bisa menggunakan atol. Kemudian untuk melakukan yang namanya optimasi kita bisa menggunakan namanya software Nemo ini ya. Bahkan nanti untuk yang kalau kalian menggunakan pengen melakukan desain pakai LoRa atau untuk melakukan ini ya unjuk kerja jaringan LoRa dan sebagainya, ini ada di wireless. Ini yang di Nemo ini juga bisa digunakan juga. Ini nantinya kita untuk menganalisis nanti sini dia berapa jangkauan di jaringan LoRa dan sebagainya. Ini juga sudah disupport juga oleh software Nemo ini ya. Cuma nantinya saya juga agak khawatir ini bisa tidak nantinya memberikan ini ya untuk yang di Nemo analyzer-nya ini ya. Oke, sekarang kita akan coba membahas untuk yang di sisi ini ya, apa istilahnya di sisi untuk yang di atolnya. Oke, yang di sini kita akan mencoba untuk melakukan namanya desain yaitu yang di jaringan RF-nya nih ya. Jadi nanti yang di atol ini kan dia dipakai untuk melakukan yang namanya planning jaringan untuk yang di RF. Yang di sini kita saat ini yang lagi booming yaitu nantinya kita bisa menggunakan namanya jaringan 4G LTE. Jadi secara teknologinya ini kan nantinya untuk yang di ini ya. Kenapa nanti di sini kita pakai namanya 4G? Nah, mungkin nantinya kalian berapa sudah menggunakan di jaringan seluler dan sebagainya untuk yang di paketan data gitu ya. Ini kalian ada yang menggunakan GSM, ada yang menggunakan CDMA. Mungkin yang menggunakan CDMA kayak di Smartfren itu ada Andromax gitu ya. Kan dia menggunakan yang namanya jaringan CDMA. Kalau di GSM kan ada SL, ada Indosat, nanti juga ada Telkomsel, nanti yang situ dia menggunakan di jaringan GSM. Walaupun saat ini ketika ada 4G, ini semuanya sudah migrasi ke GSM ya. Jadi Smartfren ini juga sudah ini melakukan migrasi semuanya dari CDMA, yaitu dialihkan semuanya ke GSM. Karena apa? Karena di CDMA ternyata di situ dia selain dia ini ya kalau dipakai untuk yang komunikasi suara dia kalah bagus kualitasnya sama di GSM dan dia juga kalah di isi kecepatan. Ya. Jadi kalau saya gambarkan yang di sini kalau saya menggunakan namanya bentar ya ada tamu sebenarnya.
Oke, maaf ada tamu tadi. Ya, nah di sini ya. Jadi nantinya sini saya akan berikan gambarnya dulu. Apa itu maksudnya ada karena itu ada yang namanya 4G, 3G, 2G dan sebagainya itu ya. Jadi pada awalnya ini sebagai sekilas saja. Bahwa nanti pada awalnya kan dia ada namanya generasi yang pertama ini ya. Di generasi pertama ini semuanya dia itu masih menggunakan namanya analog ya. Jadi kalau nanti ada yang paham yaitu dia di modulasinya, ini dia nantinya untuk yang di sistemnya dia masih pakai namanya modulasi analog semuanya. Ini ya, ini ada di generasi yang pertama. Kemudian yang ini dia juganya voice ya. Dan dia ada namanya generasi kedua. Di generasi kedua ini sudah dimigrasi semuanya. Jadi dari analog ini semuanya sudah dimigrasi ke digital. Jadi untuk yang di sistem komunikasi dan sebagainya, nanti sini dia sudah diarahkan semuanya ke digital. Mungkin yang sudah pernah belajar telekomunikasi, ada berapa modulasi pakai GPSK dan sebagainya untuk melakukan modulasi suara dan ini ya. Ini dia di generasi yang keduanya. Sehingga nanti ya, waktu migrasi dari generasi pertama ke kedua ini, semua BTS ini harus diganti semuanya, dirubah total semuanya dia. Karena ini memang ada perubahan sistemnya. Itu dari analognya ke bagian digital dari sini ya. Ini dia juga masih voice saja. Kemudian ada generasi 2,5G. 2,5G ini ditambah dengan dia itu bisa pakai data. Datanya dia pakai SMS ini ya. Jadi ini dia kita bisa pakai yang ini sudah ada, ini maksudnya data yang internet ya, maaf. Ini data internet dan sebagainya, juga nanti sini dia sudah bisa pakai SMS ini. Termasuk SMS-nya dimasuk di sini ya, maaf. Di sini dia masuk di sini. Nah, kemudian dia nanti dikembangkanlah yang namanya 3G. Jadi kalau dia sebelumnya di 2G ini dia sama di 2,5G, kecepatannya dia itu masih terbatas, bahkan untuk yang di komunikasi suaranya dia itu kadang putus dan sebagainya dia masih kurang bagus, maka ini dia ditingkatkan ke generasi yang 3G. Di 3G ini dia kualitasnya sudah jauh lebih bagus daripada yang di 2G-nya ini. Nah, ini dia juga bisa menghandle digital sama datanya. Artinya voice sama datanya dia juga jadi satu. Jadi kita bisa internetan, kita bisa pakai yang voice, kita juga nantinya bisa pakai yang di SMS dan sebagainya. Jadi ini bahkan nanti yang di video streaming ini juga sudah bisa dilakukan di 3G. Nah, cuma yang di sini di jaringan generasi yang pertama sama generasi ketiga ini dia itu jaringan RF-nya dia itu ini ya. Jadi ada namanya BTS ini ya. Dia topologinya dia pakai gini. Jadi mungkin BTS yang di Surabaya, mungkin ada beberapa lokasi ada di Surabaya ini ya. Mungkin ada di PES, mungkin nanti ada di Mulyasari, mungkin ada yang di daerah Gubeng dan sebagainya. Nah, dari BTS ini nantinya dia akan masuk ke yang namanya BSC, Base Station Controller. Ya. Ini dia sebagai namanya di cluster gitu ya. Di cluster dari satu, kemudian dia akan masuk ke BSC. Nah, dari BSC nanti di sini ini dia akan masuk ke bagian namanya MSC. Itu dia untuk yang di Mobile Switching Center. Jadi dari sini dia nanti akan koneksi ke jaringan PSTN, ke jaringan telepon, ke jaringan Selcom dan sebagainya. Semuanya akan ini misalnya dia miliknya PT Telkomsel itu ya. Ini misalnya dia miliknya Telkomsel. Untuk melakukan koneksi ke SL, untuk melakukan koneksi ke Indosat, dia akan dilakukan oleh MSC ini. Ini ya. Ini juga nanti ada beberapa BTS yang ada di sini. Ini dia akan masuk ke BSC-nya. Nanti sini ada BTS juga, nanti akan masuk ke BSC-nya. Dari BSC-nya, dia akan masuk ke MSC. Ini ya. Ini untuk yang di generasi pertama sampai generasi ketiga. Nah, di generasi keempat ini, 4G ini, BSC ini dia dihilangkan ini. Jadi BSC ini dia dihilangkan, semuanya diganti BTS. Jadi BTS-nya dia akan langsung koneksi ke MSC. Jadi BTS nanti dia semuanya sekali lagi dia tuh langsung koneksi ke MSC. Karena apa? Karena sudah ada teknologi namanya fiber optik. Mungkin sudah kalian dikenal sama Bu Prima. Di teknologi fiber optik ini dia ada teknologi namanya DWDM ya. Dense Wide Division Multiplexing. Jadi kalau yang fiber optik selama ini kan untuk yang di jalur TX sama RX-nya dia itu harus kabelnya terpisah gitu ya. Maka dengan pakai teknologi yang ada ini, DWDM ini, maka dengan satu jalur dia itu bisa dipakai untuk komunikasi TX sama RX-nya. Dan nantinya kecepatan juga sangat tinggi ya. Ini dari BTS ini dia itu bisa langsung komunikasi ke MSC.
kayak di smartphone aja untuk mengcover area Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara cukup menyediakan satu MSC yang di Surabaya. Jadi yang BTS yang di Bali dia akan langsung larinya ke MSC yang di Surabaya. BTS yang di Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara ya belum ada ya. Yang di Malang, yang di Jember dan sebagainya semuanya langsung lari ke MSC yang ada di Surabaya. Nah gini ya. Jadi ini ya kenapa nanti sini dia itu ceritanya kenapa dia itu ada namanya 4G. Jadi semuanya dia akan di BTS ini dia akan langsung diarahkan ke bagian MSC yang di sini. Ini saya berikan contohnya yang sudah saya tunjukkan kemarin. Ya, ini saya hapus dulu ya. Ini kalau mau di copy dulu. Isa. Maaf ya ada gangguan sekecil. Sama kakak dulu. Ya. Jatuh nanti. Baik, ini saya hapus dulu. Ya, jadi yang di sini bisa dilihat bahwa nantinya untuk yang di ini ya, ini dia nantinya yang dikoneksi ke sisi ini BTS-nya. Jadi BTS di suatu lokasi ada di ini ya. Jadi untuk yang di BTS-nya sini, ini mungkin nantinya Mas Wan bisa nyiapin untuk yang ini ya. Apa istilahnya? Kelihatannya udah mau habis juga ini. Ganti, Pak. Masih kurang 3 menit ya? 3 menit. Ya, nanti kalau kurang 1 menit aja. Siap. Ya, baik nanti yang di sini bisa terlihat bahwa nanti yang di ini dia nanti untuk koneksi ke jaringan RF-nya ya. Jadi ini dia nanti koneksi ke jaringan RF. Yang di sini dia koneksi ke jaringan core-nya. Ya, jaringan RF itu maksudnya untuk yang di masing-masing BTS itu ya. Kan tadi koneksinya dia dari BTS ini dia langsung koneksi ke sisi MSC. MSC ini dia nanti yang koneksi ke provider yang lainnya. Misalnya dari Telkomsel nantinya ke SL, ke Indosat dan sebagainya. Juga termasuk dia ke Telkom untuk yang dikoneksi untuk yang PSTN-nya dia. Nah, ini kalau kita perhatikan dia kan ada namanya koneksinya pakai wireless-nya ini ya. Jadi koneksi pakai wireless-nya dan sebagainya. Nah yang di BTS ini biasanya kan dia ada 3 antena. Yang namanya sektoral antena ini. Jadi nanti di sini dia ada 3 antenanya. Nanti di sini dia tuh langsung ada fiber optik. Ya. Jadi ada 6 fiber optik untuk TX sama RX-nya. Nanti sini dia akan langsung dikoneksikan ke masing-masing antena sini. Nah dari antena ini, dari fiber optik RF ini, nanti akan langsung masuk ke jaringan core-nya. Dari jaringan core-nya ini dia udah langsung masuk ke MSC. Jadi dari sini dia udah fiber optik dan sebagainya. Nanti dari sini dia tuh langsung masuk ke jaringan MSC yang ada di Surabaya. Ini misalnya dia ada di Bali, maka nanti di sini dia akan langsung koneksi ke jaringan MSC yang ada di Surabaya ini. Jadi sebenarnya cukup simpel ya di BTS itu ya. Ini kalau ini dia nanti sebagai power supply-nya dan sebagainya, pendinginnya. Ini dia untuk yang di bagian power-nya, untuk yang kalau dia ngetrip dia ada baterainya dan sebagainya ini. Jadi ini dia untuk yang di jaringan RF-nya. Nah, kenapa nanti di sini saya tunjukkan dulu, berarti kalian punya gambaran gimana sih untuk yang di melakukan koneksinya dia. Ini, jadi ini nanti ada berapa antena yang ada di sini ya. Ini nanti ada antenanya, nanti ada 3. Ini juga ada yang namanya keputusan bersama bahwa satu BTS nanti dia akan dipakai secara bersama-sama oleh provider yang lainnya. Hanya di sini dia untuk yang satu BTS-nya, ini maaf ini lagi hujan ya. Mungkin nanti yang punya smartphone yang ini sama ini dia itu ada 3 lokasi. Mungkin yang lainnya dia punya provider yang lainnya, mungkin punyanya Telkomsel, yang lainnya punyanya Excelcom dan sebagainya. Ini ya.
Jadi ini dia pada untuk yang komunikasi di suatu jaringan RF-nya. Nah, ini ya. Ini Mas Wan kurang 1 menit ya. Ini kita nanti Ditutup Pak ini Pak. Ke modul praktikumnya. Ganti Bang ya. Oke, siap. Oke, untuk yang di modulnya ini kita akan coba untuk melakukan yang namanya desain jaringan RF gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan namanya di 4G LTE yang saat ini. Untuk yang di 5G-nya karena belum ada di Indonesia ya, jadi saat ini kita masih menggunakan namanya 4G ini ya. Ini untuk yang di sini ada beberapa simulasi, jadi nanti sini dia untuk yang melakukan desainnya kita akan membuat simulasinya terlebih dahulu ya. Jadi nanti ada peta, jadi yang di sini kita akan coba untuk yang kita desainnya ada di peta Jawa gitu ya. Nanti di sini ada beberapa parameter yang perlu kita masukkan ke dalam site-nya ini. Kemudian ada yang di istilah di 4G, kalau yang di 3G itu dia istilahnya BTS itu dia namakan bukan BTS ya, namanya Node B atau dia Node BTS. Ini kayak di WSN kan dia yang namanya node untuk yang di jaringan WSN. Kalau di seluler dia namanya node B atau dia node BTS itu ya. Nah, kalau yang di 4G dia ditambah dengan E. Jadi dia evolve. Evolve itu maksudnya pengembangan dari node B-nya. Jadi ini kalau dia node B ini dia sebagai node BTS-nya. Node BTS. Nah, ini untuk yang di sini ada tambahan E-nya yaitu dia sebagai evolve. Pengembangan dari node BTS-nya ini nantinya untuk yang dipakai di 4G. Oh ya, satu lagi. Ini karena tadi yang dari 3G kan dia pakai yang BSC ya. Jadi selagi tadi kan dia ada BTS, nanti yang sini ada BSC, nanti yang sini baru ada MSC. Padahal yang di ini untuk yang di 3G, yang di 4G-nya kan dia ada BTS, dia langsung ke MSC. Sehingga karena dia beda gini, maka perangkatnya di 3G ini dia tidak bisa lagi dipakai di 4G. Nah, kemarin yang di beberapa operator, ini dia waktu dia migrasi ke 4G, dia harus mengganti semua perangkat yang ada di masing-masing lokasinya dia. Ini. Cuma nanti yang sini kabar baiknya bagi operator, ini kalau dia dari 4G ke 5G-nya, ini sudah tidak lagi perlu merombak datanya ya. Jadi nanti yang sini dia tinggal, karena apa? Karena dari 4G sama 5G-nya dia juga sama ya topologinya. Dari BTS-nya, nanti dia akan langsung ke sisi MSC yang ada di sini. Jadi kalau yang saya tunjukkan tadi, ini tadi sudah ada. Nah, ini ya. Jadi kalau di nantinya menggunakan yang 5G-nya, ini nantinya sebenarnya dia tinggal menambahkan di card-card ini aja ya. Yang card-card ini nantinya ditambahkan nanti untuk yang migrasi ke 5G-nya. Tapi untuk yang dari 3G ke 4G-nya ini semua perangkatnya harus diganti ya. Kecuali yang bagian power supply-nya ini. Tapi untuk yang perangkatnya di sini ya, perangkat utamanya ini harus diganti semuanya. Oke. Ini dan nanti sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan yang di desain jaringannya, bisa mengatur perangkatnya dan sebagainya, peralatan ada global transmitternya dan sebagainya ini. Oke, ini yang nantinya akan kita coba melakukan planningnya. Jadi nantinya dari sini, ini dari modul ini kita akan bisa melihat bahwa ini untuk di suatu BTS sudah kita lakukan pemasangan. Nantinya di sini kita akan bisa melihat berapa parameter. Apakah jaringan sudah kita pasang ini dia sudah bagus kualitasnya, mungkin kualitas suaranya dan sebagainya, ini nanti sudah bisa diamati. Ini seperti waktu kita mendesain jaringan LAN dan komputer, setelah kita gelar, maka nantinya situ kita akan bisa untuk melihat kondisi performa jaringannya.
misalnya dia itu QoS-nya ya, quality of service-nya, maka dia nantinya sudah bisa bagus untuk yang di kualitasnya, misalnya dia delay-nya, throughput-nya dan sebagainya, ataukah dia nantinya masih di bawah standar yang diinginkan. Ya, ini peralatannya dia ada laptop PC-nya, ada software Atolnya juga nantinya ada Google Odds. Karena apa? Karena waktu kita desain kayak gini, nanti dia akan bisa langsung diintegrasikan ke Google Odds. Jadi di mana lokasinya dan sebagainya, semuanya sudah bisa langsung dimasukkan di sana. Ini berapa contoh ini ya penggunaannya dan sebagainya. Nanti untuk yang software Atolnya, dan nanti untuk yang di beberapa file-file pendukungnya. Nanti silakan saya berikan linknya nanti ke Mas Wawan, nanti bisa kalian coba itu ya. Dan nanti untuk yang di sini, ini karena ini softwarenya software yang bukan ori ya, jadi kita membeli software KW ya. Jadi karena software KW, maka ini dia semacam kayak di crack sama yang di providernya. Jadi kan dia itu maksudnya untuk yang di sini sebenarnya dia itu ori, tapi dia itu karena di sini dia versinya udah lama dia. Jadi ada Atol ini saat ini dia di Atol versinya 2.2 atau berapa itu ya. Yang kalau di versi yang lama itu nantinya di sini dia itu kadang dijual secara KW itu ya. Nah ini nantinya kalian harus mematikan semua antivirusnya ya. Jadi karena nantinya kalau dilakukan instalasi dan sebagainya, dia akan dikenal dia sebagai virus gitu ya. Jadi kalau nanti menggunakan McAfee atau menggunakan antivirus yang lainnya, nanti silahkan dipastikan semuanya di off-kan. Nah, ini ya, misalnya nanti sini dia di off-kan terlebih dahulu, untuk ketika nanti sini dia melakukan instalasi dari software-nya ini. Nah, firewall dan sebagainya, ini silahkan di disable terlebih dahulu, sementara ya. Jadi waktu instalasinya. Kalau sudah terinstall, nanti sini dia sudah nggak ada masalah. Karena kita kemarin mau beli yang ori ya, ternyata yang orinya ini masih cukup mahal karena kemarin kita ada satu lisensi yang kita pakai untuk yang di drive test, kita juga belinya KW karena bedanya jauh sekali ya. Kalau di ori dia sekitar 150 juta, kalau yang di KW kemarin kita beli cuma 12 juta ya. Nah, di situ kita udah dapat cracknya dan sebagainya untuk yang di kita melakukan drive test ya. Ini di bagian utamanya dan sebagainya. Ini nanti silakan dipilih, diikuti langkah-langkahnya, gitu ya. Nantinya yang di sini sudah bisa digunakan. Nantinya masuk ke data petanya, ada map Jawanya. Nanti di sini dia map Jawanya dia akan bisa dimunculkan, gitu ya. Kemudian dia ada data clutternya. Data clutter itu nantinya untuk yang di posisi di masing-masing di raster ini ya. Di raster untuk yang di petanya ini. Kemudian dia dibuat 3 dimensi. Nanti yang sini dia dimasukkan berapa parameter yang lainnya, termasuk nanti yang di LTE parameternya, ada site-nya dibuka. Kalau site-nya dibuka, berarti kan dia posisi dari BTS-nya. Nanti BTS-nya di mana dan sebagainya, nanti yang bisa dicek di sisi sininya. Untuk di transmitternya dan sebagainya, nanti juga akan bisa dilakukan pengecekan. Ya, nanti ada selnya ini ya. Insya Allah nanti sudah nggak ada masalah. Kemudian saya coba juga nanti di kelas yang lainnya sudah saya coba. Ini ya ada masalah. Ini nanti ya di BTS-nya nanti di sini dia akan bisa muncul untuk yang di BTS-nya ini ya. Ini lokasi nantinya akan didesain. Jadi untuk lokasi desainnya sementara kita menggunakan data yang sudah ada itu ya. Jadi sebenarnya nantinya ada hitungannya sendiri. Kenapa nanti sini harus diletakkan di sini? Kenapa nggak diletaknya di yang lainnya? Nah, ini kalau ini ya, kalau di kelasnya di 4 saya ajari sampai mereka mendesain lokasinya, mendesain dari jumlah di satu area gini, ini gimana dia itu jumlah BTS-nya dia berapa, kemudian dia gimana pengalokasinya frekuensi di masing-masing kanalnya ini, di masing-masing antenanya, dan sebagainya. Ini ya. Ini nantinya dia akan terbentuk, jadi nantinya di masing-masing BTS-nya ada 3 sektoral antena di sini. Nah, kemudian nantinya setelah kita lakukan semacam pemasangan, maka bisa dianalisis. Kira-kira setelah diinstal lagi ini dia itu
untuk kualitasnya sudah bagus ataukah belum. Jadi nantinya di sini ada namanya dipakai analisisnya pakai precision, kemudian di coverage sebagai transmitter pakai DL-nya ini. Nah, di sini dia itu ada coverage-nya. Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat dari sini. Ini yang namanya beam-width-nya, mungkin yang pernah belajar di antena. Ini kan dia sebagai namanya suatu coverage dari suatu antenanya dia. Nah, ini kan dia terlihat dia ada overlap dan sebagainya gitu ya. Ini ya, untuk yang di suatu dan dia kita akan bisa melihat, bisa dianalisis nanti yang di power transmitternya dan sebagainya, gimana kualitas sinyalnya ya. Jadi di sini dia bisa untuk mengetahui berapa kualitas sinyalnya di suatu lokasi dari sisi antenanya dia. Dan dia juga bisa sinyal levelnya. Untuk sinyal levelnya yang hijau ini berarti kan masih bagus, yang biru kan berarti kan dia sudah kurang bagus ya. Jadi ini nantinya akan bisa dilihat, oh ternyata yang di bagian ya misalnya yang di bagian tengah sini kan bisa terlihat di sini dia masih bagus kualitas suaranya yang hijau-hijau ini ya. Nah itu kan di sini bisa jadi kan dia orang ketika dari sini kan dia berjalan sini ya, baik itu jalan atau dia naik motor atau dia naik mobil kemudian dia pakai HP, bisa jadi waktu masuk dari sini yang biru ini ya, mungkin kualitas suaranya dia menjadi ngedrop, jadi jelek, mungkin dia sempat putus sebentar kemudian dia akan bisa nyambung lagi gitu ya. Nah ini karena di daerah sini dia itu ada namanya daerah-daerah birunya sini ya. Dan nanti bisa dilakukan pengamatan, oh ternyata di sini dia itu kualitas sinyalnya dia itu nggak bagus. Soalnya di sini dia ada mungkin ada interferensi dan sebagainya antara satu antena dengan antena yang lainnya. Ini ya kalau di luar sini juga nantinya, oh ternyata dari sini dia nggak dapat sinyal gitu ya. Dari sini juga nantinya sudah nggak dapat sinyal. Atau dari sini dia kurang bagus sinyalnya, mungkin dia putus-putus atau dia ada delay-nya waktu untuk yang komunikasi dan sebagainya. Ini ya. Jadi dari sini kita akan bisa melihat, oh ternyata desain yang kita sudah kita buat ini ternyata tidak bisa mengcover berapa area dia. Ini kayak di sini kan di antenanya diarahkan sini ya. Jadi terlihat ini di antenanya diarahkan ke sini sama ke sini. Sehingga daerah sini dia itu tidak ada yang bisa mengcover untuk yang area antenanya dia. Ini ya. Jadi penempatan area, menurun arahnya dan sebagainya juga nanti akan menentukan dalam hal kualitas di suatu jaringannya dia. Di sini dia parameternya dia akan lebih banyak lagi kalau kita mendesain jaringan RF-nya ini. Ini nanti juga bisa dianalisis untuk yang di coverage throughput-nya dan sebagainya. Nanti yang bisa dilakukan kayak di histogram ini ya dan sebagainya. Ya, yang nantinya bisa kalian lakukan. Jadi nantinya OT-nya di atolnya. Siapa sih buka atol? Ya. Ini tadi sempat antivirusnya ini dia itu bekerja. Ini kalau dia ini dia akan menghapus file yang namanya DLL-nya dia. Ini untuk yang diaktifasi dari atolnya dia. Jadi nanti sini dia tinggal dikopikan. Nah, ini ada di mana ini ya? Yang di sini, ini ada software untuk yang di atolnya. Nanti ada nanti yang diinstalasi. Ini bisa diberikan yang di Windows 10 sama Windows 7, kemudian nanti masih ada yang pakai Windows 7. Cuma yang di Windows 7 ada berapa yang kendala ini. Ini nanti ada installernya, nanti sini dia tuh misalnya dia tuh ada ini instruksinya silakan dibaca ya.
Ini dikopikan ke program file cross atol ini ya. Jadi nanti yang sini dia itu untuk yang di patch filenya, nanti yang sini dia silakan dikopikan. Ya, ini untuk yang diaktifasinya. Jadi yang di program file, force atau ya silakan nanti dikopikan ini aja. Nah, berarti ini sudah saya install ya. Nanti install dulu. Setelah itu nanti sini dia dikopikan yang file DLL-nya tadi. Nah, ini nanti jangan lupa antivirusnya di nonaktifkan dulu semuanya. Nih. Nah, ini nanti akan muncul nanti software atolnya ini. Ini artinya saya langsung buka aja. Nah, saya juga lupa langan-langannya. Coba ini ya. Saya kasih gambarnya sebentar. Gimana untuk melakukan ini ya. Desainnya ada di atolnya ini. Jadi saya yang di langan-langannya. Ini nanti ada file, ada new, kemudian nanti ada dokumen template ini ya. Nanti dari sini kalian bisa memilih ada berapa untuk yang di sisi LTE-nya. Jadi di jaringannya sini ada yang namanya GSM GPRS, ada CDMA ini ya. Nanti sementara ini kita pilih yang di LTE-nya, yang di 4G LTE-nya. Nah, nanti di sini dia akan muncul terang kayak gini. Nah, nanti setelah itu nantinya kita akan bisa mengatur berapa pengaturan. Ini sudah ada semuanya. Ya di sisi koordinatnya dan sebagainya. Ini masuk yang di sini tadi ya. Jadi saya mengikuti langkah-langkah yang di sini. Nanti silakan diikuti langkah-langkah di sini ya. Nantinya kurang lebih dia sama ya. Nanti di sini silakan untuk yang di sini dia akan ini dipilih. Ini yang di bagiannya WGS 84 DTM Zone. Ini yang dipilih dia WGS 84 UTM Zone 49S. Ini ya. Yang di sini displaynya saya juga enggak apa semuanya soalnya. Displaynya ini dipilih yang WGS 84 saja. Jadi ini untuk mengarahkan ya. Nantinya sini dia tuh kita akan pakai yang GMT plus 7 ya dari Greenwich gitu ya. Jadi kita di Indonesia kan nantinya lokasinya kan dia masuk yang di zona GMT plus 7. Yang di sini nantinya dipilih untuk bagian sini. Ini nantinya sudah di oke semuanya. Nah, nantinya udah dari sini. Nanti yang sini kita akan masukkan berapa data petanya. Nanti petanya berapa filenya sudah saya masukkan. Ya. Jadi berapa data yang terkait dengan peta dan sebagainya. Nantinya sudah ada saya share nantinya di sini ya. Mantap ya. Ya di sini ya. Nanti data untuk yang di data import ini nanti akan meliputi berapa data pendukungnya ya. Jadi nanti ada sel, ada site-nya, sama nanti ada transmitter-nya, nanti semuanya ada di sini. Juga nantinya ada yang namanya data clutter. Data clutter nantinya untuk yang di Pulau Jawa dan sebagainya. Nantinya di sini dia sudah disediakan juga di sini gitu ya. Jadi nantinya yang diperlukan dalam hal untuk yang di desain jaringannya itu ya. Oke, untuk yang di sini nantinya kita akan memilih peta Jawanya. Jadi ada yang namanya map Jawa nanti yang sini.
Kita pilih semuanya. Nah, ini. Nah, dari sini nantinya kita akan masukkan berapa parameter yang ada di ini langkahnya sesuaikan yang ada di ini ya. Apa istilahnya di modulnya itu. Ini ada namanya data clutter. Data clutternya mana? Nah, ini. Ini nantinya kita pilih dulu untuk yang di clutter kelasnya. Bentar, data clutter, index, clutter, classes. Yang di clutter dia di raster ini ya, untuk yang di gambarnya ini. Kemudian nanti setelah itu dia akan di untuk yang menampilkan 3 dimensinya, gitu ya. Nanti ada namanya untuk yang di ketinggian dan sebagainya. Nanti tinggal di indeksnya ini dia di open. Ini dia masuk di bagian altitude. Ini ya. Nah ini ya, nanti di sini dia akan muncul untuk yang di 3 dimensinya. Kemudian nanti di sini dia setelah itu dia kita akan masuk ke bagian vektornya. Nantinya mudah untuk dianalisis. Vektor ini maksudnya dia kalau dia dibesarkan, dikecilkan dan sebagainya. Nanti di sini dia bisa dilakukan. Ini dia bagian vektor. Nah, udah. Nah, dari sini kita nanti setelah itu kita akan mengimport berapa ini ya. Jadi petanya sudah kita siapkan. Kemudian setelah itu nantinya kita akan melakukan instalasi BTS-nya ditaruh di mana ini ya. Jadi dari peta Jawa ini nantinya kita akan bisa langsung masuk ke bagian ini ya. Oke, kita sekarang udah masuk di sini ya. Jadi tadi kan dia data clutter dan sebagainya sudah kita masukkan. Sekarang kita akan masukkan berapa parameter. Ada LTI, nanti ada site import dan sebagainya. Ya, kita nanti masuk di bagian sininya. Mungkin bisa kalian coba. Baik, untuk yang di sisi bagian site-nya di sini kita bisa klik kanan ini ya. Jadi nanti sini silakan dipilih yaitu dia di bagian networking sini. Kemudian nanti sini dia di klik kanan ada namanya open table. Nah, dari sini nantinya dia akan di import. Nah, untuk yang di sini kita akan mengimport berapa file yang digunakan. Ini sudah saya sediakan juga di sini ada data yang namanya data importnya ini. Dari ini data importnya. Nah, data importnya nanti gunakan yang di sini aja ya. Yang ada sel 3, set 3 sama transmitter 3 ini. Ini nanti di setnya nanti dipilih itu di bagian site. Ini nanti yang sini tinggal diimport. Nah, ini ada 2 ya, sebentar. Saya coba pilih yang lainnya. Yang ada banyak itu sebentar.
ini setnya ada banyak nih. Atau ini dari ini saya hapus dulu aja. Open tabel. Ini tadi soalnya setnya dia bentar, menghapusnya di mana ya? Ini dia lihat aja nih. Ya, atau ini saya dulu aja semuanya. Saya masukkan yang pakai yang ini aja berarti ya. Yang setnya dia biar kelihatan antenanya dia ada, itu BTS-nya ada banyak. Ini dia ada sebanyak 6 BTS ini. Kemudian nanti setelah itu kita akan masuk ke bagian transmitternya. Ya. Ini transmitternya juga sama. Ini dia di open tabel. Kemudian dia di import. Ya. Kemudian di transmitternya dia dimasukkan. Ini beberapa parameter dari transmitternya. Kemudian dia diimport. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke transmitter. Setelah itu nanti dia masuk ke nah ini kalau nantinya sini dia sudah diinput semuanya, maka kita bisa melihat di petanya. Bentar nih zoomnya. Misalnya kalau lama nggak pakai yang ini harus sering-sering pakai nih. Nah ini ada untuk yang di sini dia terlihat dia ada sebanyak 6 ada 6 BTS ini ya. Nah dari sini nantinya setelah itu nanti bisa kalian analisis ini ya. Ini kalau BTS-nya mau dirubah kayak warnanya dan sebagainya, ada transmitter, properties. Yang di sini display-nya dia dibikin otomatis. Ya. Kemudian yang bagian sininya dia di apply. Bisa ganti. Sebentar, saya juga agak lupa ini. Ini transmitternya. Display-nya sudah otomatis. Ini sudah diganti transmitternya. Dan bisa otomatis ya. Mana nggak bisa otomatis ini ya.
Ya. Jadi nanti secara konsepnya kayak gini ya. Jadi setelah kita nanti masukkan, ini tadi ada beberapa langkah yang saya tidak ini ya, saya lewati. Nanti di sini dia itu di sini ya, nanti di sini dia akan bisa ditambahkan di untuk yang di sisi apa istilahnya warna-warninya di sisi BTS-nya. Kemudian setelah itu nantinya bisa dilakukan prediksinya, gitu ya. Jadi di sisi prediksinya nanti sini dia tinggal masuk di bagian sini. Ini ada yang namanya new prediction. Nanti di sini kita tinggal pilih. Nanti di sini dia ada banyak sekali yang bisa kita lakukan analisisnya. Bisa menganalisis coverage by transmitternya, bisa menganalisis dia sinyal levelnya, overlapping isunya, sama di sini dia by service areanya dan sebagainya. Misalkan di sini dia coverage by transmitternya, ini dipilih, ini dia dikalkulasi dulu. Ini kemudian dikalkulasi. Ini kelihatannya tadi ada yang satu yang saya lewati nih. Dia nggak bisa muncul di sini. Ini import successfully completed. Karena di sini saya menginstal atau sama Nemo ya. Kadang di sini dia itu bentrok untuk yang di kedua softwarenya ini. Ya. Jadi nanti kurang lebihnya nanti sini dia bisa muncul berapa prediksi kayak gini ya. Nanti silakan kalau nanti ada permasalahan dan sebagainya nanti bisa kontak saya. Dia coba nanti saya bantu lagi. Ini mungkin kelihatannya sebenarnya crash sama yang punyanya Nemo. Karena yang di Nemo juga kurang lebih dia dipakai yang desain kayak gini ya. Jadi nanti yang desain di jaringan RF-nya. Kalau ini kurang lebih tampilnya juga sama ya antara Nemo ini ya. Di Nemo-nya bentar. Ini nanti ya kalau dia melakukan analisis di Nemo-nya kurang lebih nanti juga sama ya. Jadi ini juga nanti ada BTS dan nanti sini dia lebih lengkap untuk yang di informasinya kalau kita pakai yang di Nemo itu ya. Ada banyak BTS dan sebagainya bisa dianalisis nanti sini dia berapa kalau misalnya ada in over nanti misalnya dia drop call-nya sini dia di daerah mana dan sebagainya. Ini kelihatannya yang atonya tadi bentrok sama di Nemo-nya sehingga yang atonya ada berapa fitur yang dia tidak bisa dimunculkan tadi. Cuma kalau saya coba meload file yang sudah ada bisa nggak dia? Oh dia udah delete ini.
Oh, ini muncul ini. Ini saya coba buka file yang bisa diperbaiki lagi nih. Ya, ini lokasinya ada di daerah Yogyakarta ini. Ya, nantinya di lokasi BTS tadi. Memang agak lambat ya. Ini menurut saya juga banyak software yang di dalamnya sehingga nantinya tidak bisa mengcover semuanya. Ini ya, nanti sini dia bisa diamati. Jadi nantinya sini dia gimana dia coverage-nya dan sebagainya, di prediksinya ini ya. Ada new prediction, nanti sini dia itu ada sinyal level, dikalkulate. Nah ini ya, nanti ya bisa dilihat ini ya. Kemudian di prediction ada new prediction, kemudian nantinya dia untuk yang coverage dari throughput ya, untuk melihat throughputnya. Nah, ini ya. Ini berapa throughputnya nanti bisa diamati gitu ya. Nah, nantinya sini dia misalkan kita kepingin untuk melihat analisisnya. Nanti pakai yang apa istilahnya di histogram dan sebagainya juga bisa dilakukan. Gitu ya. Ini karena waktunya kurang 1 menit lagi ya. Jadi kurang lebihnya ya nanti kayak gitu. Kita nanti kalau nanti sudah ada banyak datanya, nanti akan saya share yang di linknya tadi. Nanti bisa kalian coba instalasi, kalau nanti bisa dilakukan analisisnya menggunakan ini ya di jaringan 4G ini. Jadi sudah disediakan datanya, nanti silakan nantinya dibuat analisisnya. Ya, nanti silakan diikuti langkah-langkahnya di sini. Nantinya di sini membuat gambaran ke kalian bahwa nanti untuk mendesain jaringan RF nanti dia akan banyak parameter yang akan diperhitungkan. Ya. Baik, dan dari sini ada yang tanyakan dulu sebelum saya tutup. Ini kalau udah kurang 1 menit lagi ya. Mas Jan, ini perlu absen di etol? Oh iya, bentar. Ini saya tadi etolnya dari kelas sebelumnya saya belum bisa keluar ini. Tapi sudah saya lapor ke Mas Ilham tadi. Oke, siap. Tak coba masuk ke etol ya. Yeah. Baik, nantinya saya coba masuk ke etol. Kalau bisa nantinya langsung absen aja di etolnya ya. Ini kita praktik. Praktikum, Pak. Oke, siap. Oke, saya udah masuk ke etol sih. Udah bisa. Coba nanti di ini ya.